Nega Podcast. Halo teman-teman, kembali lagi di Podcast Nega. Buka cerita, cetak inspirasi. Kenalin, aku host baru, Ikma Yosifarah Ananda Putri dari kelas 10 Kuliner 2. Tema kita hari ini adalah Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu. Bintang tamu kita kali ini adalah ketua OSIS kita, yaitu Kak Dika. Halo Kak Dika. Halo. Gimana nih kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik. Oh ya. Tadi habis ngapain Kak Dika? Kayaknya sibuk banget gitu ya? Ya lumayan sibuk karena kan besok ada kegiatan, jadi harus ngurus beberapa kegiatan itu. Untuk Sumpah Pemuda itu besok Ya, ya? betul. Besok kan hari Sumpah Pemuda nih Kak ya? Ya, Menurut Kak Dika, apa sih arti Sumpah Pemuda bagi kita sebagai pelajar itu? oke. Arti Sumpah Pemuda itu sangat banyak sekali menurut kita ya, apalagi para pelajar. Karena bagi para pelajar itu, Sumpah Pemuda itu sangat penting, yaitu kita yang pertama bisa memperkuat persatuan dan juga kekompakan salah satunya itu. Oh ya, seperti itu Kak ya. Iya. Contohnya itu seperti apa Kak ya? Oke, contohnya kita kan dalam lingkup sekolah kita bisa menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Gedangan khususnya ini bisa bersatu dengan menciptakan banyak sekali kegiatan. Oh ya, aku setuju banget sih itu Kak ya. Iya. Terus cara Kak Dika meneladani semangat Sumpah Pemuda di sekolah itu gimana Kak ya? Cara saya untuk meneladani Sumpah Pemuda itu yang pertama, saya itu lebih melihat dalam sejarah-sejarah yang dulu pernah terjadi di Indonesia, dan itu saya mengambil pelajaran dari sejarah tersebut, kita terapkan dan kita kita olah lagi dengan lebih baik lagi, dan juga sejarah itu kita jadikan sebagai pembelajaran buat kita ke depannya untuk membangun bangsa tentunya. Oh ya, setuju banget sih gitu Kak ya. Jadi itu kita itu semangatnya nggak di masa lalu aja Kak ya. Nah, Kita betul. terapkan di sekolah seperti semangat belajar, berorganisasi gitu Kak ya. Iya. Menurut Kak Dika nih ya, kenapa semangat persatuan itu penting banget buat pelajar sekarang di era digital ini? Karena menurut saya penting sekali itu buat kita ini bangsa Indonesia. Kalau semisal terpecah belah, kita nggak akan menjadi negara yang maju. Nah, makanya itu persatuan itu sangat penting sekali agar kita bisa menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa kita, tentunya tentang persatuan ya. Dengan persatuan ya, itu kita bisa menjadikan Indonesia ini negara maju tentunya, apalagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Nah ya, setuju banget sih Kak itu ya. Iya. Nah, Kak Dika kan ketua OSIS nih ya. Kegiatan OSIS yang biasanya bisa menumbuhkan rasa nasionalisme itu seperti apa? Nah, tak kasih contohnya banyak sekali sebetulnya, tapi tak sebutin dikit aja ya. Ya. Salah satunya yaitu kita melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, kita melaksanakan upacara peringatan hari lahir seperti hari lahir Pancasila, seperti hari Sumpah Pemuda, dan masih banyak lagi. Dan tak lupa juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kekompakan khususnya di SMK Negeri 1 Gedangan ini. Oh ya, seperti itu Kak ya. Nah, jadi dengan itu tuh mereka semua itu bisa mengenang tentang acara-acara yang penting gitu. Nah, ya, betul. Menurut Kak Dika nih ya, anak zaman muda sekarang ini cara nunjukin rasa cinta tanah airnya itu seperti apa? Kalau menurut saya, yang pertama ini adalah dengan belajar bersungguh-sungguh, dan yang kedua yaitu kita memberikan berbagai prestasi untuk bangsa kita, untuk teman-teman kita dan sekolah, instansi dan lain-lain seperti itu. Jadi kita nggak hanya cuman menjadi warga yang ikut-ikutan aja, jadi kita harus punya prestasi gitu. Sekarang nih Kak ya, tantangan yang dihadapi pemuda di era modern ini apa sih Kak? Nah, tantangannya itu sebetulnya banyak, tapi yang paling sangat paling menantang itu yang
di era modern ini yaitu tentang media sosial tentunya. Karena pengaruh media sosial itu kan ada yang negatif, ada yang positif. Apalagi sekarang banyak media sosial yang berdampak negatif bagi kita. Jadi kita itu perlu tantangan untuk menyaring apa yang ada di media sosial. Iya, jadi kita itu harus bijak dalam bermedia sosial gitu Nah, ya. betul banget. Menurut Kak Dika nih ya, peran OSIS dalam memperkuat persatuan di sekolah itu seperti apa? Nah, peran OSIS itu sebetulnya banyak sekali. Cuman kita ambil intinya saja karena OSIS ini kan sebagai wadah dan sebagai apa ya namanya? Contoh untuk warga sekolah dan juga sebagai wadah menampung inspirasi seluruh siswa dan juga menjadi penjembatan antara guru dan siswa. Nah, makanya itu kita sangat berperan penting sekali untuk menjaga persatuan kesatuan karena yaitu kan kita tanpa ada beberapa pihak itu kita nggak bisa jalan. Makanya itu tanpa OSIS pun juga nanti nggak ada kegiatan yang melatih kekompakan dan juga itu. Iya. Jadi OSIS itu berkontribusi besar di sekolah ini Kak ya. Nah, betul sekali. Apa pesan Kak Dika buat teman-teman biar tetap semangat memperingati Hari Sumpah Pemuda? Nah, untuk pesannya buat teman-teman semua tetap semangat terus dan jangan sampai tergoyahkan semangatnya oleh kata-kata atau tentang kalimat-kalimat negatif yang terutama yang ada di media sosial saat ini, karena kita harus mencerna dengan baik apa yang disampaikan dan tetap semangat dan berikan prestasi yang sebanyak-banyaknya. Oh ya gitu ya Kak ya. Kak Dika punya nggak sih tokoh Indonesia yang yang Kak Dika kagumi gitu loh, kayak idolanya gitu buat motivasi gitu? Ada, bahkan ada 2. Oh ya? Yang saya mengidolakan dia saat muda dan ada juga yang mengidolakan saat ini dia masih muda. Oh gitu, bisa diceritakan Kak Dika? Oke, saya ceritain ya. Jadi yang pertama ada Bapak Presiden ketiga kita yaitu B.J. Habibie. Saya sebenarnya dari dulu itu ngefans sama beliau karena dari dia muda itu sudah berjuang keras untuk menuntut ilmu dan menjadi bapak teknologi, ya kan? Iya. Nah, makanya itu saya ngefans banget dengan beliau. Apalagi beliau sampai jadi presiden yang ketiga itu wah bangga sekali. Dan perjalanan beliau dari 0 sampai di titik itu nggak mudah menurut aku. Iya. Oh ya, yang kedua ya. Iya, yang kedua itu ada Jerome Pauline. Oh, Jerome Pauline ya. Iya, tahu kan? Tahu. Nah, itu yang ahli matematika. Iya. Nah, itu aku ngefans banget karena kan masih muda. Iya, tapi udah jago matematika. Jago banget tuh. Ya meskipun aku nggak jago sekali matematika, tapi setidaknya ngefans lah sama beliau. Iya, bisa buat motivasi juga Kak ya. Nah, ya. Harapan Kak Dika untuk generasi muda Indonesia ke depannya itu seperti apa Kak? Untuk harapan saya ke generasi muda ke depannya, jangan sampai negara kita ini hancur karena kita yang sebagai generasi muda ini tidak mau berusaha dan tidak mau berkembang. Jadi kalau kita sudah ada kesempatan, jangan malu dan jangan takut untuk mengambil kesempatan tersebut. Oh, jadi jika ada kesempatan itu kalau bisa kita itu langsung ambil gitu Kak ya? Betul. Apapun hasilnya harus kita ambil. Ya, yang penting kita berani mencoba. Nah, betul banget. Oh ya, terima kasih pada Kak Dika sudah meluangkan waktu untuk podcast di sini. Ya, sama-sama. Mungkin itu sekian dari kita. Oke, terima kasih Sobat Nega. Buka cerita, cetak inspirasi. Nega Podcast.